Apakah di antara kamu ada yang ingin mempunyai kebun kurma, anggur, mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai di dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Lalu datanglah masa tua pada orang itu, sedang ia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin yang keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umurud dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun yang berada, insyaallah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta dalam lindungan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini kita membahas singkat tentang kejadian yang luar biasa yang baru-baru ini terjadi di negeri Paman Sam, negeri Amerika Serikat, yaitu di negara bagian California, tepatnya di daerah Los Angeles. Kejadian ini sangat luar biasa kita sebutkan karena kebakarannya itu dicatatkan saat ini hampir 36.000, lebih dari 36.000 hektar atau 36 persegi kilometer persegi, itu lebih. Kerugian itu sudah lebih dari 4.000 triliun. Berapa rumah dan korbannya udah di atas belasan. Tentu ini adalah kejadian yang luar biasa. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Para peneliti tentang keadaan ini di Amerika menyebutkan bahwa ini disebutkan oleh angin Santana ataupun angin Santana. Angin ini juga disebut angin setan, the devil wind, karena angin ini angin yang membawa panas kencang sehingga bisa membakar hutan. Tapi kejadian ini kejadian yang luar biasa, belum pernah terjadi. Dan biasanya ini kalau kita kutip dari Tempo, dari Colden yang menyebutkan bahwa dari New Scientist ini disebutkan jenis kebakaran seperti ini belum pernah terjadi pada bulan Januari sebelumnya dan hanya terjadi pada bulan Desember ini. Dan dicatatkan juga kebakaran hebat ini terjadi di Palisades. Ini kompleknya para artis. Dan dalam sehari 4.000 hektar terbakar. Angin kencangnya itu sampai 129 km. Kebayang kita kencangnya angin dan anginnya itu membawa api. Ini tentu kejadian yang luar biasa. Dengan kejadian yang luar biasa ini, kita sebagai umat Islam yang memiliki pegangan pedoman hidup Al-Quran sebagai firman Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentu hal ini insya Allah akan dicatat, karena setiap kejadian tidak akan luput dari Al-Quran, apapun itu, jika kita termasuk orang yang berpikir. Di dalam Al-Quran sejatinya, kalau kita search itu kata angin, bahwa disebutkan di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fahya bil ardi ba'da mautiha wa basya fiha min kulli dabbah wa tashrifir riyahi was sahabi musahhari bainas sama'i wal ardi la ayati liqaumin yaqilun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, pengisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Jadi segala penciptaan di bumi ini itu Allah ciptakan, dan di dalamnya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka sungguhnya tidak ada yang sia-sia dari penciptaan Allah. Dan ketika kita tambah lagi, ternyata di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 266-nya, angin itu ada bermacam-macam. Kita sebutkan di tempat ini yang kita bahas, ada angin kencang yang membawa api dan angin yang membawa hawa dingin. Kita bahas dulu yang hawa dingin. Karena hawa dingin ini udah terjadi, dan di dalam Al-Quran disebutkan kaum yang tertimpa dengan ini. Siapa mereka? Disebutkan di surat Ali Imran bahwa hawa dingin ini menimpa kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Jadi orang-orang ini menafkahkan hartanya untuk kehidupan dunia. Jadi seperti itu angin yang datang ini. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Ad yang telah dibinasakan. Allah timpakan ini di surat Al-Haqqah disebutkan. Allah nimpakan ini kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Maka kaum Ad itu pun berarti bergelimpangan seperti seakan-akan mereka itu tunggul pohon kurma yang sudah lapuk, kosong, dan tidak ada tinggal seorang pun di antara mereka. Jadi angin yang membawa hawa dingin ini sangat dingin disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang menghancurkan, membinasakan kaum Ad. Lalu bagaimana dengan angin kencang yang membawa api? Ini ada disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli samarat wa asabahu kibaru wa lahu zurriyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fahtaqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Iksorun ini angin yang membawa api. Apakah di antara kamu ada yang ingin mempunyai kebun kurma, anggur, mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai di dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Lalu datanglah masa tua pada orang itu, sedang ia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin yang keras,
yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Betapa mungkin saudara-saudara kita yang ada di Amerika, di Los Angeles saat ini sedang berduka, sedang kehilangan rumah, adalah termasuk orang-orang yang menjadikan rumahnya itu sebagai hari tuanya, sedang menimang keluarga, anak, cucu. Tapi Allah berikan angin yang keras yang mengandung api sehingga semua terbakar. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Waqiah ini juga disebutkan siapa orang yang mendapatkan siksa angin yang amat panas, yaitu adalah mereka yang golongan kiri. Disebutkan di surat Al-Waqiahnya ayat 45 bahwa mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar, dan mereka mengatakan, apakah apabila kami mati menjadi tanah, tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Ini yang tertulis di dalam Al-Quran. Kita menyampaikan hal ini agar kita dapat memikirkan segala penciptaan Allah. Yang buruk pun kita terima dari Allah, itu sebenarnya bukanlah azab dari Allah, tapi sebenarnya itu adalah kesalahan yang kita perbuat juga sendiri. Jikapun itu azab dari Allah, maka patutnya kita adalah bertaubat, merenungi diri, sehingga ini menjadi bahan pelajaran kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa menjadi tadabbur, pelajaran bagi kita, agar kita bisa menjadi lebih baik, lebih meningkatkan iman kita, lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kejadian kemarin, COVID dan lain sebagainya, jika itu menimpa orang-orang beriman, dia sabar, dia ikhlas, maka syahid balasan baginya. Mudah-mudahan ini yang terjadi pada orang-orang mukmin, meskipun mereka termasuk korban di sini. Jikapun ini terjadi pada orang yang belum beriman, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, menjadikan kita bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup hanya sebentar, mari kita persiapkan bekal kita untuk menuju negeri akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.